Soal reformasi kepolisian. Reformasi kepolisian. Ya, Pak Presiden memang sudah mengemukakan hal ini, dan pada waktu ada pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa itu, Pak Presiden mengatakan kepada saya, dia bilang, Prof, kita segera akan bentuk komisi atau komite reformasi kepolisian untuk kita secepat mungkin melakukan reformasi. Mungkin dalam beberapa bulan hasilnya sudah dapat disampaikan kepada saya, dan nanti dia bilang, Prof, nanti ada di situ dan akan diajak juga para pakar di bidang hukum tata negara. Saya mengatakan, Pak, dulu RUU kepolisian itu saya yang mewakili pemerintah membahas RUU kepolisian itu sampai selesai. Saya berdua dengan Pak Matori Abdul Jalil almarhum Menteri Pertahanan pada waktu itu, dan Kapolri ada duduk di belakang saya, Pak Bibantoro pada waktu itu. Selesai tahun 2002. Sekarang kan 2025, udah 23 tahun, dan baru sekali di amandemen. Itu pun di amandemen tidak begitu prinsipil. Jadi saya kira setelah lebih 20 tahun, memang ada baiknya kita review undang-undang yang kita buat tahun 2002 itu menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Mungkin aja sudah tidak relevan, mungkin yang harus diperbaiki, dan tentu tidak hanya normatif terkait dengan aturan perundang-undangan, tapi juga sebenarnya tidak seluruh amanat undang-undang itu sudah diterapkan secara ideal. Saya ingat betul waktu kita membahas RUU kepolisian tahun 2002 itu, dipisahkan polisi dari TNI, itu juga pendidikannya dipisahkan, dan kemudian juga kurikulum pendidikannya diubah secara radikal, karena kita tidak ingin lagi ada jiwa militer pada polisi itu. Ya, polisi itu betul-betul sahabat rakyat dan dia adalah orang sipil. Tetapi kan dalam kenyataannya kan gaya-gaya militeristik semacam itu masih ada. Apalagi memang kadang-kadang dalam melakukan tindakan pengamanan, nah memang ada pasal dalam KUHP, polisi itu melakukan satu tindakan keamanan, ada perlawanan dari orang yang diamankan. Dan kalau melawan petugas, itu bisa dikenakan pasal-pasal KUHP juga. Nah, sekarang ini, ingat saya dulu, pada waktu saya Menteri Kehakiman dan HAM, itu Dirjen HAM kita kemana-mana, mentraining polisi, sampai di batas mana polisi itu dapat bertindak. Kalau di lewat ini, Anda sudah melanggar HAM. Sudah cukup lama, tapi mungkin beberapa tahun belakangan ini tidak cukup lagi training terhadap polisi mengenai pasal-pasal HAM itu, sehingga banyak masalah terjadi. Dan saya kira di samping itu banyaklah tuduhan-tuduhan negatif terhadap kepolisian kita yang bisa benar bisa tidak juga. Dan karena itu saya menyambut baik ya, dan kita senang sekali ya, saya sebagai menteri tentu saya patuh kepada arahan Presiden untuk membentuk komite reformasi itu. Dalam pada itu Pak Kapolri juga sudah membentuk tim transformasi reformasi, dan sudah ada penjelasan juga dari Pak Mensesnek, dari Pak Susbi Dasko Ahmad juga, yang mengatakan bahwa ini tidak akan tabrakan satu sama lain. Jadi Pak Kapolri sudah membentuk tim itu. Nanti Pak Presiden kita tunggu beliau kembali dari luar negeri, dan saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan bulan November sudah akan diumumkan komisi kepolisian itu, reformasi kepolisian itu, dan sejumlah nama sudah digadang-gadang menjadi anggotanya, Pak Mahfud, Pak Jimli, dan lain-lain begitu, dan akan bekerja. Dan nanti kata penjelasan Pak Mensesnek dan Pak Dasko bahwa nanti tim transformasi reformasi yang dibentuk oleh Pak Kapolri itu akan bekerja internal dan akan mensupport komite reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Bapak Presiden. Jadi jangan khawatir ada tabrakan, ini pasti akan bekerja secara saling bantu membantu begitu. Dan kita harapkan memang ke depan ini Pak Presiden sadar betul bahwa banyak kritik dialamatkan kepada aparat penegak hukum kita, dan di masa beliau menjadi presiden ini ingin dilakukan pembenahan internal. Ya, masih ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dengan Pak Oto, Pak Momenko mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan wartawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.